Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Anastasia Putri dari kelompok 3. Saya Dik Fadila dengan NIM S1F1222002. Saya Mulyamin Saleh dengan NIM S1F1222034. Saya Novita Shalwianti dengan NIM S1F1222035 dari kelompok 3. Saya Ren Ibragi dengan NIM S1F1222057 dari kelompok 3. Jadi kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai uji analisa kebisingan dan juga prosedur praktikum analisa kebisingan. Jadi definisi dari kebisingan yaitu sebagai suara yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu aktivitas seperti konsentrasi, tidur, serta mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang. Kebisingan atau polusi suara, ya bahasa lainnya yaitu noise pollution, sering disebut sebagai suara atau bunyi-bunyian yang tidak dikehendaki, atau dapat diartikan pula sebagai suara yang salah pada tempat dan waktu yang salah, yang diakibatkan oleh suatu sumber bunyi atau bising. Kebisingan merupakan salah satu penyebab utama timbulnya gangguan kesehatan bagi para pekerja maupun masyarakat di sekitar tempat bekerja, dan seringkali menimbulkan protes dan kemarahan warga yang bertempat tinggal di dekat sumber kebisingan itu. Terus, menurut WHO, kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia dan kualitas hidup. Selanjutnya itu ada tujuan uji analisa kebisingan. Selanjutnya ada tujuan uji analisa kebisingan yang akan dipresentasikan oleh Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan uji analisa kebisingan, yang dimana tujuan uji analisa kebisingan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, menilai dampak kebisingan terhadap kesehatan dan produktivitas. Yang kedua, mengukur tingkat kebisingan lingkungan. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara kebisingan dan faktor lain. Yang pertama itu menilai dampak kebisingan terhadap kesehatan dan produktivitas, yaitu uji analisa kebisingan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar paparan kebisingan dapat mempengaruhi kesehatan pekerja dan masyarakat sekitar, serta untuk mencegah dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Yang kedua, mengukur tingkat kebisingan lingkungan, yang dimana penelitian juga dapat bertujuan untuk mengukur tingkat kebisingan selama waktu tertentu, seperti siang dan malam hari, guna mendapatkan gambaran lebih jelas tentang pola kebisingan yang ada. Yang ketiga itu, atau yang terakhir, menganalisis hubungan antara kebisingan dan faktor lain, yang dimana penelitian ini seringkali bertujuan untuk menganalisis hubungan antara tingkat kebisingan dan faktor-faktor lain, seperti volume kendaraan di jalan raya. Ini dilakukan dengan menggunakan alat pengukur seperti sound level meter dan metode statistik untuk melihat korelasi antara jumlah kendaraan dan tingkat kebisingan yang dihasilkan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu ada materi mengenai jenis-jenis kebisingan yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Mulyamin Saleh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis kebisingan. Jenis-jenis kebisingan ada beberapa, yaitu kebisingan berdasarkan sumber, kebisingan berdasarkan durasi, kebisingan berdasarkan pengaruh pada manusia, dan
berdasarkan frekuensi dan intensitas kebisingan. Nah, yang pertama itu berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya terbagi lagi atas beberapa. Yang pertama itu berasal dari transportasi, industri, lingkungan perkotaan, dan alam. Yang pertama transportasi. Transportasi terbagi lagi jadi beberapa. Yang pertama kendaraan bermotor. Kebisingan dari mobil, motor, dan kendaraan berat merupakan sumber utama gangguan suara, terutama seringkali cukup tinggi untuk menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sumber kebisingan tersebut. Kemudian kereta api yang melintas terutama saat akselerasi atau pengereman menghasilkan suara bising yang signifikan. Kemudian pesawat terbang, kebisingan dari pesawat saat lepas landas dan mendarat menjadi sumber suara yang sangat mengganggu, terutama bagi masyarakat yang tinggal di dekat bandara. Untuk industri, suara dari mesin-mesin berat di pabrik seperti aktivitas industri pabrik tekstil, penggilingan, dan manufaktur menggunakan mesin berat yang menghasilkan suara tinggi dan sering melebihi ambang batas kesehatan. Kemudian lingkungan perkotaan. Kegiatan sosial seperti pesta, pasar, dan konser dapat menjadi sumber suara yang signifikan, menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, alam. Suara dari lingkungan alam seperti petir, badai, dan suara hewan tertentu seperti gonggongan anjing juga termasuk dalam kebisingan alami. Meskipun berasal dari alam, suara ini tetap dapat mengganggu ketenangan. Selanjutnya, berdasarkan durasi. Berdasarkan durasi juga terbagi atas beberapa. Yang pertama, kebisingan kontinu, berlangsung secara terus-menerus tanpa fluktuasi signifikan atau kurang dari 6 desibel. Kebisingan kontinu terbagi atas dua, yaitu wide spectrum dan narrow spectrum. Wide spectrum adalah kebisingan dengan spektrum frekuensi yang luas. Bising ini relatif tetap dalam batas kurang dari 5 desibel untuk periode 0,5 detik berturut-turut seperti suara kipas angin. Selanjutnya, narrow spectrum adalah kebisingan yang juga relatif tetap, akan tetapi hanya mempunyai frekuensi tertentu saja, seperti frekuensi 500, 1000, dan 1000 dan 4000. Misalnya gergaji sirkuler. Selanjutnya kebisingan intermittent. Kebisingan jenis ini muncul dan menghilang secara berkala, menciptakan gangguan yang tidak terduga. Contohnya adalah kebisingan lalu lintas di jalan raya yang fluktuatif mengganggu pada waktu dan kepadatan kendaraan. Kemudian kebisingan implosif. Kebisingan implosif ditandai dengan lonjakan intensitas suara yang tiba-tiba seringkali mengejutkan. Contohnya adalah suara ledakan atau palu pada kegiatan konstruksi. Kemudian kebisingan implosif berulang. Kebisingan implosif berulang merupakan kebisingan yang sering dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kebisingan implosif berulang sama dengan kebisingan implosif. Hanya saja kebisingan implosif terjadi berulang-ulang seperti mesin tempa. Kemudian berdasarkan pengaruh pada manusia. Yang pertama, bising yang mengganggu, yaitu bising yang memiliki intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. Kemudian bising yang menutup, yaitu bising yang mampu menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung, bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja karena teriakan, isyarat, atau tanda bahaya tenggelam dari sumber bisik lainnya.
Kemudian bising yang merusak, yaitu bising yang melampaui NAB dan akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. Kemudian jenis-jenis kebisingan berdasarkan frekuensi dan intensitas kebisingan. Kebisingan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu kebisingan frekuensi tinggi dan kebisingan frekuensi rendah. Yang pertama, kebisingan frekuensi tinggi. Kebisingan pada frekuensi tinggi cenderung lebih mengganggu dibandingkan frekuensi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa paparan jangka panjang terhadap suara dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan stres. Yang kedua, kebisingan frekuensi rendah. Sebaliknya, kebisingan dengan frekuensi rendah seperti suara dari mesin besar meskipun kurang mengganggu dapat menimbulkan efek kesehatan jangka panjang seperti stres kronis atau masalah kardiovaskular. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya itu ada materi mengenai dasar teori yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Novita Syalwianti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan dasar teori. Dasar teori yaitu satuan kebisingan. Satuan kebisingan itu dibagi menjadi dua, yaitu decibel dan sound level meter. Pertama itu decibel. Decibel adalah satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas suara dan juga penguatan dalam sistem elektronik. 1 decibel setara dengan 1/10 bel, di mana bel adalah satuan yang lebih besar yang dinamai dari Alexander Graham Bell, penemu telepon. 2 sound level meter bentuk handheld dan dilengkapi dengan mikrofon yang paling umum kondensor karena mampu memberikan presisi dan stabilitas yang dalam pengukuran. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kembali lagi ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada materi mengenai alat pengukur yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Randy Brandi. Atas waktu yang telah diberikan, saya akan membacakan alat pengukur pada uji analisis kebisingan. Yang pertama itu sound level meter. Sound level meter adalah alat utama yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan di lingkungan. Alat ini dapat memberikan pembacaan langsung dalam satuan desibel dan sering digunakan untuk memantau kebisingan di area publik, industri, dan tempat kerja. Yang kedua, noise dosimeter. Noise dosimeter adalah alat portabel yang dirancang untuk mengukur paparan individu terhadap kebisingan selama periode waktu tertentu. Berbeda dengan SLM yang memberikan pembacaan pada saat itu, dosimeter merekam tingkat kebisingan yang dialami oleh pengguna sepanjang waktu sehingga memberikan data akurat tentang dosis paparan kebisingan. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kalibrasi alat. Kalibrasi adalah proses penting yang harus dilakukan sebelum melakukan pengukuran untuk memverifikasi dan menyesuaikan pembacaan alat. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada materi mengenai metode pengukuran. Metode pengukuran itu dibagi lagi yaitu metode titik tetap, metode pemantauan jangka panjang, dan pemetaan kebisingan. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan data yang spesifik, yaitu mengenai tingkat kebisingan metode titingan di titik tetap di area tersebut. Metode ini berguna untuk analisis kebisingan lokal dan membantu dalam memahami dampak suara. Yang kedua yaitu ada metode pemantauan jangka panjang. Metode pemantauan jangka panjang ini menggunakan perangkat otomatis untuk mengukur kebisingan selama periode waktu yang lebih lama. Alat ini dapat merekam data secara terus-menerus sehingga memungkinkan analisis
tren kebisingan dari waktu ke waktu. Metode ini sangat efektif untuk memantau kebisingan secara fluktuatif yang mungkin terjadi akibat aktivitas manusia atau lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pemetaan kebisingan. Pemetaan kebisingan adalah teknik yang menyajikan data tingkat kebisingan dalam bentuk peta zonasi. Peta ini menggambarkan distribusi kebisingan di suatu area, membantu dalam identifikasi zona dengan tingkat kebisingan. Terus tingkat kebisingan tinggi dan rendah. Pemetaan ini berguna untuk perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, dan penentuan langkah penanggulangan yang diperlukan untuk mengurangi dampak dari kebisingan tersebut. Selanjutnya ada materi mengenai standarisasi dan regulasi yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu akan menjelaskan tentang standar dan regulasi, yang dimana standar dan regulasi ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama baku mutu kebisingan di Indonesia dan regulasi internasional, yang dimana baku mutu kebisingan di Indonesia ini terbagi menjadi dua, yang pertama perumahan dan yang kedua industri. Pada perumahan ini yaitu tingkat kebisingan maksimum yang diperbolehkan adalah kurang dari 55 desibel pada siang hari dan kurang dari 45 desibel pada malam hari. Ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan penghuni. Terus untuk industri ini yaitu batas kebisingan yang diizinkan di lingkungan industri adalah kurang dari 70 desibel. Hal ini penting untuk melindungi pekerja dari dampak negatif kebisingan yang berlebihan. Terus untuk regulasi internasional, yang dimana regulasi internasional ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ISO 1996 dan OSHA atau Occupational Safety and Health Administration. OSHA menetapkan bahwa paparan suara di tempat kerja harus dikendalikan dengan batas paparan maksimum 85 desibel selama periode 8 jam. Jika tingkat kebisingan melebihi batas ini, program perlindungan pendengaran harus diterapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi standar dan regulasi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya pengukuran yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Novi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan proses pengukuran, yaitu pertama, atur posisi alat setinggi dada. 2. Tekan tombol on-off untuk menyalakan instrumen dan tunggu beberapa saat sampai alat siap digunakan. 3. Dekatkan instrumen ke sumber kebisingan yang akan diukur. 4. Atur frekuensi tertimbang alat, respon alat, dan BA mode pada instrumen sebelum mulai mencatat. 5. Tekan tombol rek untuk mulai mencatat nilai kebisingan yang muncul di layar. 6. Untuk menentukan nilai kebisingan maksimum, tekan tombol max HLD dan catat nilai yang tercatat di layar alat. 7. Pembacaan dilakukan setiap 5 detik selama 10 menit selama 16 jam. 8. Pencatat dibagi dalam pencatatan siang pukul 6.00 sampai 22.00 WITA. 9. Data rentang waktu pengukuran sebagai berikut yang ada di layar. Pencatat setiap
10 menit dilakukan antara rentang waktu di samping. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu ada materi mengenai dampak dari kebisingan yang akan dibawakan oleh Randy. Atas kesempatan yang telah diberikan, saya akan membacakan dampak kebisingan. Dampak kebisingan terbagi atas 3. Yang pertama itu dampak kesehatan. Dampak kesehatan juga terbagi atas 3, yaitu 1. Gangguan pendengaran. Itu paparan kebisingan yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pendengaran permanen. Tingkat kebisingan di atas 85 desibel dapat merusak sel-sel pendengaran di telinga, yaitu berpotensi mengakibatkan kehilangan pendengaran seiring waktu. Kedua, stres. Kebisingan yang berlebihan dapat meningkatkan tingkat stres pada individu, memicu respon fisiologis seperti peningkatan tekanan darah dan kecemasan. Ini dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik secara keseluruhan. Yang ketiga, insomnia. Suara bising, terutama di malam hari, dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan insomnia dan masalah lainnya. Gangguan tidur berkepanjangan dapat berkontribusi pada berbagai masalah kesehatan. Yang kedua, dampak kebisingan yaitu pada lingkungan, gangguan ekosistem satwa liar. Kebisingan dari aktivitas manusia seperti transportasi dan industri dapat mengganggu perilaku satwa liar, termasuk pola migrasi, reproduksi, dan komunikasi. Penurunan populasi satwa liar yang drastis seperti yang dilaporkan oleh WWF menunjukkan bahwa kebisingan berkontribusi terhadap kerusakan habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, dampak kebisingan yaitu sosial. Ketidaknyamanan masyarakat, yaitu kebisingan dapat menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan dan perumahan, mengganggu kualitas hidup masyarakat. Tingkat kebisingan yang tinggi seringkali menjadi sumber keluhan dari penduduk, mempengaruhi dari kesejahteraan sosial dan psikologis mereka. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada materi terakhir mengenai penanggulangan Baik, dari terima kebisingan. kasih moderator Kepada atas Fadila. kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi kebisingan, yang dimana mitigasi kebisingan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, peredam suara pada mesin. Yang kedua, tata letak ulang sumber kebisingan. Dan yang ketiga, penanaman vegetasi atau dinding peredam suara. Pada peredam suara pada mesin, yaitu menjelaskan tentang penggunaan peredam suara atau isolator pada mesin industri adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh mesin. Peredam suara ini dapat berupa bahan akustik yang menyerap gelombang suara, sehingga mengurangi tingkat kebisingan yang dipancarkan ke lingkungan sekitar. Penempatan peredam suara secara strategis di sekitar sumber kebisingan dapat membantu menjaga tingkat kebisingan dalam batas yang diizinkan. Terus yang kedua, tata letak ulang sumber kebisingan, yaitu mengatur ulang tata letak sumber kebisingan seperti mesin dan peralatan. Dapat mengurangi interaksi antara sumber-sumber bising dengan memperlebar jarak antar mesin atau memindahkan mesin yang lebih bising jauh dari area sensitif. Tingkat kebisingan dapat diminimalkan. Penelitian menunjukkan bahwa modifikasi tata letak dapat mengurangi kebisingan secara signifikan, seperti yang terlihat dalam studi pengurangan kebisingan di kamar mesin kapal. Terus yang ketiga yaitu penanaman vegetasi atau dinding peredam suara, yaitu penanaman vegetasi seperti pohon dan semak-semak dapat berfungsi sebagai penghalang alami
yang mereduksi kebisingan. Tanaman dengan dedaunan lebat dan kerapatan tinggi efektif dalam menyerap dan memantulkan gelombang suara. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materi mengenai uji analisa kebisingan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.